menyimpulkan Bapak Ibu semua ada di sini karena saya dapat amanah ya untuk memberikan praktek baik atau diseminasi dari hasil saya FASDA atau fasilitator daerah bimbingan konseling. Karena kemarin saya juga sudah melakukan OJL untuk siswa, jadi hari ini saya harus melakukannya juga untuk guru-guru yang ada di sekolah ini. Jadi saya minta waktunya Bapak Ibu untuk duduk sebentar ya kan, kita sama-sama membahas tentang apa sih yang sudah saya ketahui daripada fasilitator daerah pelatihan kemarin gitu kan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan ya, ilmunya itu sebenarnya ada 7 jurus ya, di BK itu sekarang ada 7 jurus di akhirat. Cuma salah satu aja saya ambil yaitu kelola emosi. Karena kenapa harus kelola emosi? Karena buat saya kita sebagai pendidik itu penting banget yang namanya kita bisa mengelola emosi. Setiap hari kita ketemu siswa itu berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, budayanya berbeda-beda, kadang kitanya juga punya masalah, belum lagi ketemu sama anak yang kalau dibilangin bantah ya kan, itu pasti ada rasa emosi, itu pasti ada. Nah di sini saya ingin sharing, ingin menyampaikan apa yang saya dapat daripada FASDA tersebut kepada Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin kita mulai ya. Saya tadi sudah bagikan 2 kertas ya Bapak Ibu. Jadi 1 kertas itu nanti kita untuk aktivitas kita ya kan, untuk memahami dulu lah bagaimana kita itu mengenali emosi kita. Yang kedua, kertas kedua itu nanti buat refleksi ya Bapak Ibu ya, emosi. Jadi setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Fasilitator akan membacakan sebuah cerita, peserta diminta untuk merespon ya. Jadi Bapak Ibu guru nanti merespon apa yang udah saya ceritakan, dan proses ini akan dilanjutkan hingga selesai. Jadi kita mulai aja. Ini saya mulai cerita ya Bapak Ibu ya. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Nah, respon apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Di sini memintanya itu gini. Jadi kalau misalkan merasa senang, kertas itu diusap. Saya bercerita. Jadi kalau perasaan Bapak Ibu senang, usap. Kalau ada perasaan Bapak Ibu di sini itu marah, ya kan, kesel, kertasnya diremas, ya. Tapi kalau misalkan ada perasaan marah, kertasnya disobek boleh, ya. Jadi kalau senang diusap, kalau kesel diremas, kalau marah disobek, gitu ya. Nah ini dari cerita saya. Pagi-pagi Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motornya mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana kalau Bapak Ibu posisi rasanya itu bagaimana? Apakah senang, apakah kesal, apakah marah? Buru-buru atau mogok di jalan? Nah, silakan diaplikasikan di kertas. Kalau senang diusap, kalau kesel diremas, kalau marah disobek. Coba, gimana Pak Ahmad? Perasaan guru itu yang dimaksud. Iya, jadi kalau Bapak ini udah buru-buru dari rumah ya kan, bahan aja udah rapi ya kan. Ya kesal lah. Kesal, kalau kesel diremes Pak, berarti Pak. Rumah Ya, nah Pak Muri bagaimana Pak Muri? Kesal, senang atau marah dengan posisi tersebut gitu kan? Misalkan udah capek-capek nih bikin bahan ajar ya kan, udah rapi, besok siap ya kan, udah bener-bener buru-buru, tiba-tiba motornya mogok di jalan, bensinnya habis, nuntun. Hah? Enggak, hanya itu aja, kertas saja. Nah, pakai kertas. Kalau Bapak dengan posisi ini senang, jadi elus saja kertasnya. Tapi kalau ada rasa kesel diremes. Tapi kalau ada rasa marah ya kan, udah capek-capek ya kan, mogok ya kan, nuntun sampai sekolah, bisa bawa sampai kertasnya. Kira-kira apa Pak? Bingung banget. Ada yang itu sih nggak jelas kesal itu. Udah capek-capek bikin program. Tahu itu. Udah selalu ngajar. Ya kalau ada alasan gitu. Enggak, hanya aplikasi emosi kita aja. Nah, hanya emosi kita aja, kita mengenali emosi dulu nih. Kalau di situasi kayak gitu tuh emosi kita tuh gimana gitu loh. Apakah senang, apakah kesal, apakah marah gitu. Nah itu diaplikasikannya di kertas itu Pak Muri. Silahkan. Masih bingung Pak Muri?
Bahkan kalau itu nggak bisa dicoba kertasnya. Orang program udah bikin. Kesel ya. Oke, kita lanjut di cerita yang kedua. Ini masih lanjutan ya. Kan tadi udah nih, mogok dorong sampai sekolah. Nah, sampailah Bapak Ibu di kelas. Udah nyampe nih ke sekolah. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil ya kan, hati belum stabil nih. Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, saya telat." Kita udah kesel, dorong motor sampai sekolah, tiba-tiba ada murid yang telat. Rasanya gimana? Senang, kesal, marah? Kalau dari siswa yang datang tepat waktu tadi ya tenang, bukan main. Ya. Tetapi yang terlambat itu juga kan dia punya alasan. Ya, ini belum. Jadi hanya emosi kita dulu nih. Kan spontanitas nih Pak. Ya. Ya kan kita udah Artinya telat gini. ya kan, udah dorong motor ya kan, masuk udah siap mau ngajar tiba-tiba Assalamualaikum. Artinya begini, anak yang terlambat itu merasa bersalah, udah disampaikan terlambatnya. Ya. Jadi kita memang tidak boleh lah kesal gitu. Ya, pokoknya di Tertutup, situ ya. aja Pak, di kertas Pak, dilus Pak, Iya, dilus. Bu. Itu Pak, yang kertas yang tadi. Nah, gitu. Terus lagi. Nah, iya dibuka lagi ya kan, udah satu dilus karena kesel dilus ya kan. Nggak apa-apa kalau kesel ya kan, biasanya kan kalau guru gitu. Ya kan, kalau kemarin saya pelatihan kayak gitu. Jadi banyak guru yang udah motornya mogok di jalan ya kan, nuntun capek sampai sekolah, begitu nyampe sekolah. Kecuali yang terlambat ngajar. tadi, ya tidak ada alasan yang masuk akal lah. Ya. Kalau dia punya alasan ya, Oke. berarti dia menyadari keterlambatannya. Baik ya, kita lanjut dah ya, kita lanjut. Nah, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, ya kan, Bapak Ibu guru tuh sadar bahwa bahan ajar tersebut nggak ada, jatuh di jalan. Kita nggak sadar nih waktu nuntut motor. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika tuh buyar. Kita udah bikin RPP, udah bikin sumber belajar ya kan. Tiba-tiba jatuh saat kita motornya mogok ya kan. Itu rasanya gimana? Iya jatuh tapi nggak sadar. Rasanya gimana? Coba. Kesel. Itu Kalau kayak gini, saya berinisiatif untuk mencari ini. Iya, karena di sini kan mengajar dengan sadar, tapi rasanya gimana? Rasa yang kita rasakan tuh gimana gitu? Senang, Ya kalau bilang kesel banget sih, kita cuma dia tapi kesel. artinya gini, saya kalau misalnya ketemu kondisi seperti itu, karena saya itu pernah nih, kalau saya cuma butuh waktu 5 menit untuk berpikir dan langsung saya keluar nih tugas untuk kalian sekian. Ini udah selesai. Oh gitu. Begitu. Jadi rasanya kesel nggak? Ada rasa kesel, marah atau senang? Banget sih, nggak mungkin lebih ke apa namanya berusaha menenangkan diri aja. Karena kan 3 pilihan nih, ada senang, ada kesel, ada marah. Jadi yang mana? Lebih yang mana? Ya kalau kita senang. Senang. Iya. Lebih ke senang. Iya, aku bisa kasih tugas ke anak. Oh gitu. Jadi kalau ngasih tugas ke anak satu kesenangan. Iya. Oke ya, next ya. Udah ya Bapak Ibu ya. Nah, di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, ternyata yang anak telat tadi, ya kan, terlihat memberikan perhatian. Dia menurut di bangkunya saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap tidur. Jadi yang udah telat tadi tidur di kelas, kita udah ngajar, bahan ajarnya nggak ada, ya kan. Terus kita ngajar juga seadanya. Tiba-tiba murid udah telat, yang telat tadi dia tidur di kelas. Rasanya gimana Bapak Ibu? Gimana rasanya Bapak Ibu? ya kesal. Ya kesal, ya terlambat tidur lagi. Ya kesal, kalau saya dicoba ya kesal. Oh iya itu. Ya. Jadi udah banyak masalah, sama tidur tadi. Iya. Kita udah buru-buru, motor mogok. Kita nuntun sampai sekolahan, kesel. Ya. Nyampe sekolahan udah siap mau ngajar, ada murid yang telat, si Ati, ya kan? Nah, terus udah gitu, ya kan udah dimaafin. Udah gitu, bahan ajarnya ternyata jatuh lagi.
kita nggak sadar ya kan, kesel lagi. Lalu pas sudah ngajar, capek-capek kita udah cuap-cuap ya kan, ternyata si Andi ini udah telat, dia tidur di kelas. Rasanya gimana tuh? Nah ya, oke. Nah akhirnya tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf saya pamannya Andi. Andi itu yang telat tadi sampai tidur. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Nah, ada rasa nyesel nggak nih Bapak Ibu udah kesel ya kan? Nah ini bertanggung jawab ini. Si Andi itu ngantuk karena itu apa menjaga orang tuanya sakit. Rasanya gimana, kita udah kesel nih, udah marah-marah sama si Andinya kan? Ya. Tidur di jam pelajaran, ternyata pamannya datang ngejelasin dia kurang tidur ya kan, akhirnya pamannya mau ngejemput ya kan, ada rasa nyesel ya Bapak Ibu ya. Ada rasa tanggung jawabnya, cuma karena memang dia nggak tidur itu menjaga orang tuanya, ada ngantuk kurang. Akhirnya pamannya Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan Wah, itu ini. bukan main ini, yang ini dulu. Balik lagi Pak Gus ini kertas. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Gurunya melihat dan ternyata itu adalah bahan ajar yang jatuh. Ya. Nah, double dah nyeselnya ya. Ya, bukan main seneng itu mah. Ada ini halus lagi. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar dan kembali di tangan Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Jadi di sini ada satu luapan emosi kita yang ditarik ulur ya. Tarik ulur yang pada endingnya kita ada rasa bersalah ya. Oke ya. Jadi nah, kertas yang satunya boleh direfleksikan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang yang tadi dirumus sampai disobek ya. Coba ditulis aja. Soalnya emosinya Pak Guru tingkat emosinya rendah ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu kondisi kertas yang dipegang sekarang, silakan ditulis. Pak Ahmad tulis, Pak Ahmad. Ahmad sudah? Ya. Yang kedua, apakah Ibu Bapak merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Sedikit. Yang ketiga, jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Jadi remes ya kan, udah disobek ya kan. Seandainya itu siswa kita, bagaimana kita harus bersikap? Lanjut kepada materinya. Jadi di sini pengelolaan emosi itu kita akan belajar daripada yang namanya CASEL ya, atau Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Di CASEL ini itu sosial emosional itu ada di tengah pusatnya. Jadi supaya kita bisa menanamkan dan bisa mengelola emosi, kita tuh harus ada 4 aspek ya. Yang pertama ada self awareness, ada self management, ada social awareness, ada responsible decision making, ada relationship skill. Maksudnya di sini ya. Jadi kita sebagai pendidik itu harus banget yang namanya bisa mengelola emosi.
caranya bagaimana? Kita menanamkan social emotional learning atau SEL ya, atau bisa kolaboratif akademik social emotional learning atau KESO ya. Di sini yang harus kita punya itu adalah self awareness. Kita sebagai pendidik itu harus punya yang namanya kesadaran diri atau menyadari diri, paling tidak kita punya kemampuan untuk mengenali emosi diri kita maupun emosi siswa. Pada saat kita berhadapan dengan siswa, kira-kira saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, begitupun juga kita kenal dengan emosinya siswa. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan satu pelayanan dan pengelolaan emosional yang baik antara guru, pendidik dengan siswa. Yang kedua, ada self management, pengelolaan diri. Jadi kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Misalkan saya tahu caranya menenangkan diri saat marah. Kadang kalau kita kesal tadi seperti informasi, itu kita harus bisa. Bagaimana caranya supaya saya tuh keselnya ini nggak kelihatan sama anak-anak. Atau mungkin pada saat anak-anak kita lagi kesel, bagaimana cara kita itu menenangkan. Dan cara kita mengajari anak atau melatih anak tahan emosinya. Dengan cara apa? Itu kita harus bisa self managementnya. Yang ketiga, ada yang namanya responsible decision making atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi membuat pilihan yang tepat dan konstrusif pada situasi tertentu. Misalkan saya memahami keputusan yang saya ambil itu berdampak pada diri dan pada orang lain. Jadi paling tidak kita harus tahu nih, kalau kita marah, nanti efeknya kemana? Dampaknya ke siapa? Ke diri saya kah? Atau ke orang lain? Begitupun ketika kita menghadapi siswa yang memang belum bisa mengendalikan emosi. Paling tidak kita bisa melatih supaya anak-anak itu tahu ketika dia marah, ketika dia emosional, dampaknya kemana. Itu yang dinamakan responsible decision making. Yang keempat, itu ada relationship skill. Jadi kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dan latar belakang. Kayak kita tadi dihadapkan dengan si Andi, ya kan? Telat, tidur di kelas, ya kan? Kalau kita orang yang nggak bisa mengendalikan emosi, sampai disobek kertasnya, ya kan? Tapi di samping itu, jangan sampai kita tuh punya rasa bersalah di ending gitu. Ternyata dia begitu ada alasan. Saya menjalin pertemanan yang sehat dengan mereka, atau saya menjalin hubungan yang sehat dengan si Andi. Benar kata Pak Ahmad tadi, ketika anak telat kita tahu dulu alasannya apa dia telat. Dia tidur pun juga seperti itu, kita tahu dulu. Walaupun kita kesel, kita berusaha untuk mengelola emosi kita sendiri. Yang keempat adalah social awareness. Jadi ada rasa peduli. Bagaimana ketika kita mendengar si Andi ternyata bapaknya sakit, masuk ruang ICU, udah 3 hari dia nungguin bapaknya, pasti kan ada rasa peduli ya. Ada social awareness, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Jadi kita seorang pendidik itu harus punya ini 4 ini. Maaf, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi harus punya kelima ini untuk menghadapi siswa, ya. Nah, di samping itu ada juga yang namanya IMC kuadrat. IMC kuadrat itu ada critical inquiry, ada compassion, ada mindfulness, ada empathy. Jadi kalau critical inquiry tadi, si Andi ini telat kenapa? Kita harus benar-benar mencari bukti sampai akar. Telatnya ini beralasan apa emang dia malas gitu kan? Harus ada yang namanya critical inquiry. Terus ada mindfulness, ada kesadaran diri kita. Kesadaran diri kita itu bagaimana dengan emosi kita. Kalau anak ini saya marahin gimana? Apakah dia nanti belajarnya bisa nyambung atau enggak, atau emang dia nanti sakit hati sama saya kan gitu. Terus ada juga yang namanya empati. Empati ini kita harus bisa merasakan apa yang siswa kita rasakan. Kenapa sih kok sampai dia bisa tidur di kelas? Ya betul, ada siswa tidur, kamu tidur di kelas begini. Endingnya kayak tadi, ternyata dia nungguin bapaknya, ya kan? Ada anak telat, ya kan, diomel-omelin, ya kan, tapi endingnya ternyata anaknya telat karena dia gantian baju sama adiknya. Kan ada yang seperti itu ya, itu jadi nyesel sendiri. Terus ada compassion, belas kasih atau kasih sayang. Ketika siswa itu melakukan satu pelanggaran, paling tidak kita merangkul dulu. Kenapa sih nak? Kamu ada apa seperti ini?
tunjukkan empati kita, tunjukkan belas kasih kita ke anak. Siapa tahu emang dia punya masalah yang membuat dia itu melakukan suatu pelanggaran di sekolah. Cuman kalau anak-anak yang kebanyakan sekarang ini Ya. terlambat itu disebabkan bangunnya kesiangan, jadi tidurnya kemalaman. Ya, nah di situ kan kita juga harus inquiry kritikal nih tadi nih Pak, ya kan, cari tahu kenapa anak Ya. itu tidurnya malam banget kan Ya. gitu. Apakah dia anak yang kurang perhatian orang tua? Ya. Kan bisa aja kayak gitu ya Pak ya. Jangan ke situ, orang tuanya tidak memperhatikan Nah. anaknya perkembangan seperti apa. Betul, betul. Jadi di sini kita bisa mainkan compassion dan empati gitu kan. Karena kan empati itu kita bisa merasakan apa yang dirasain anak. Mungkin anak pengen diperhatiin, nak tidur nak udah jam segini gitu. Tapi ternyata nggak ada bahasa Ya. itu gitu kan. Jadi memang sekarang ini juga guru itu juga suka mengambil satu kesimpulan yang sifatnya umum. Artinya setiap anak yang terlambat itu akibat dari kesiangan bangun dan begadang malam. Iya. Tuh, tapi tidak dipikirkan Diselidiki. mungkin ada hal-hal lain Iya. yang dialami oleh anak yang mungkin tidak bisa diungkap. Iya. Makanya di sini ada nih Pak ya, namanya critical inquiry. Jadi ketika kita menghadapi masalah pada anak, yang pertama kita tuh harus analisis dulu nih, observasi, analisis, ya kan, evaluasi. Evaluasi dalam arti kata mungkin kesalahan anak bukan anak doang, mungkin kita juga punya peran sampai anak melakukan satu kesalahan gitu kan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Self awareness itu tadi ya, kita mengenali emosi. Paling tidak kita tahu nih emosi anak. Kadang anak kalau kita tanya, nak kamu pernah emosi nggak? Pernah. Emosi itu apa ya? Kalau kita marah, jadi tahunya kalau kita marah doang. Padahal kita berharap aja itu emosi, kita ketawa aja itu emosi, tapi nggak banyak anak-anak itu tahu akan hal itu ya. Jadi paling tidak kita mengenalkan emosi itu seperti apa aja. Self management. Nah jadi cara kita untuk mengenali dari sistem manajemen itu sebenarnya dari otak. Nah otak kita ini terbagi jadi 3 nih. Ada neokortek, ada limbik, dan ada reptil. Ya. Jadi kalau neokortek itu sebenarnya pawang. Dia bisa berpikir logika, ya penuh pertimbangan. Misalnya kita dihadapin satu masalah tadi kita diam, kita melogika, masa iya sih anak telat karena ini, masa iya sih, coba saya pengen tahu kan. Nah, itu di situ yang bekerja adalah neokortek. Tapi kalau neokortek itu tidak bekerja, maka akan diambil alih sama yang namanya limbik, emosi. Kalau kita nggak bisa tenang, kita emosi, kita tahu anak tidur nih ya, udah bawaannya emosi aja. Tapi kalau orang yang neokorteknya bekerja di otak, ya dia akan tanya, ini kenapa ya tidur ya? Alasannya apa ya? Nggak biasanya, kita nyari tahu nih. Tapi kalau itu nggak bekerja, maka yang bekerja itu limbik atau bunglon. Ya. Bunglon itu mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali jika bunglon hilang kendali. Jadi kalau udah emosi, yang bekerja nih bunglon ya, emosi, maka apa yang akan bekerja di otak kita? Dinosaurus atau reptilian brain, ya. Maka dinosaurus yang pegang kendali. Jadi kalau reptilian otak itu yang bekerja, pilihan cuma 2, kabur atau perang. Makanya di sini ada contoh, ini sebenarnya ada video ya, di mana guru menegur siswa, siswanya juga marah, gurunya pun lebih marah. Jadi itu yang bekerja apa tadi? Dinosaurus ya, dinosaurus semua, ya kan? Harusnya kalau ada yang punya dinosaurus, ya kan, misalkan siswanya udah dinosaurus, gurunya paling enggak bukan apa neokortek. Bukan apa, karena neokortek itu pawang, dia logika. Nah, ini sebenarnya video. Ketika adanya marah-marah, ya kan, kakaknya bilang sudah, tarik napas pelan-pelan, sabar. Nah, itu namanya neokortek, ya. Kadang ada siswa emosionalnya kayak apa, ya. Tapi karena kita merasa guru nih ya, ih kurang ajar banget nih siswa marah-marah depan saya, gitu. Saya juga ikut marah. Ya. Itu nggak akan ketemu jalan, nggak akan ketemu permasalahan yang akan selesai. Nah, ini ada responsible atau keputusan tadi ya. Ada emosi, ada respon tindakan emosi, jeda respon. Nah, jadi kalau yang emosi langsung respon biasanya udah kita hadapin siswa emosi yang bekerja
tadi bunglon sama dinosaurus gitu kan. Tapi kalau kita gunakan neokortek, udah kita ngadepin anak marah-marah, kita tenang dulu ya. Setelah tenang baru kita kasih tindakan ke anak. Kenapa kamu tadi marah-marah? Jadi itu lebih adem gitu ya. Jadi ini adalah skill sebenarnya. Nah ini ada pilihan well ya atau spin. Ketika kita menghadapi anak yang marah-marah atau kita sendiri ini yang marah-marah, putar spin. Nanti dapatnya apa? Misalkan kita dapatnya count to 10 to cool off ya. Hitung dari 1 sampai 10 buat ngeredain emosi. Jadi ini well ini atau spin ini adalah cara kita untuk meredakan amarah ini. Ya. Ada orang yang kalau marah redanya kita harus jalan, kan baru reda. Ada juga yang dengan memaafkan. Ada juga yang dengan hitung 1 sampai 10. Ada juga yang tarik nafas gitu ya. Jadi itu tadi adalah di self management. Kita harus bisa mengendalikan emosi dalam hitungan detik. Caranya ini. Ya. Jadi intinya yang mau saya sampaikan adalah itu ya Bapak Ibu ya. Kita nggak akan pernah lepas yang namanya ketemu sama siswa dan mungkin siswa emosi melihat kita juga emosi melihat anak ini. Ini kayak Pak Ahmad tadi misalkan tiket ya kan, terus gurunya banyak izin, ada rasa kesel tuh pasti ada ya Pak ya, rasa kesel pasti ada. Cuma yang saya lihat Pak Ahmad ini lebih neokorteks ya. Kalau Pak Ahmad tuh lebih ke diem, mikir ya kan, jeda dulu nih ya kan, baru ngomong. Kalau Pak Ahmad seperti itu. Jadi pengelolaan emosi Pak Ahmad itu udah bagus banget ya kan? Tapi Pak, kalau misalkan terus-terusan kayak gini kata Pak Ahmad, saya juga nggak akan bisa maklum gitu ya Pak ya. Ya jadi intinya seperti itu Bapak Ibu guru semuanya ya. Terima kasih sudah duduk di sini ya kan. Saya minta untuk Bapak Ibu silakan menuliskan kembali refleksinya, boleh dibaliknya saja ya, nanti biar saya iniin, saya scan ya. Itu hal apa yang Bapak Ibu dapat dari apa yang saya sampaikan dan apa yang Bapak Ibu rasakan. Silakan ditulis. Dibaliknya. Nah, ya. Jadi setelah saya menyampaikan hal ini, kira-kira hal baru apa sih yang Bapak Ibu dapat gitu kan? Pemahaman apa? Terus apa nih yang harus kita lakukan untuk kedepannya gitu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya yang kan sudah memberikan waktunya buat kita melakukan praktek baik ya kan untuk FASDA atau fasilitator daerah bimbingan dan konseling. Mungkin sampai sini dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada ilmu-ilmu yang harus saya sharing lagi, saya akan dudukkan Bapak Ibu guru di sini semuanya dan kita akan melakukan pelatihan lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Modal buat yang PPM. Ya, guru harus seperti itu. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.